Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang tercinta, alhamdulillah kita ketemu lagi ngaji tentang energiologi Al-Quran. Kita sudah memasuki bagian keempat. Dalam bagian keempat ini atau episode keempat ini, kita akan mencoba membahas apa energi Al-Quran itu. Mungkin ada baiknya jika bagian-bagian sebelumnya diikuti juga atau diulang kembali agar kita tahu persis di lapisan mana atau di wilayah mana pembahasan kita ini, terutama bagian pertama. Baiklah, sahabat Quran tercinta, sebelum lebih lanjut membahas tema ini, dalam 3 episode sebelumnya kita lupa menjelaskan kenapa kita memakai kata sapaan akrab dengan kata sahabat Quran. Sahabat Quran yang budiman, kata ini sebenarnya kita kutip dari hadis Nabi, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Pada hari kiamat nanti dikatakan kepada sahabatnya Al-Quran, yaitu orang yang mau membaca Al-Quran, dikatakan kepada sahabatnya Al-Quran, bacalah dan naiklah serta tartilkan sebagaimana engkau dulu mentartilkan Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di surga di akhir ayat yang engkau baca. Li sahibil Quran, kepada sahabatnya Quran. Kita selaku sahabatnya Quran, maka derajat kita atau kedudukan kita di surga nanti adalah pada akhir ayat yang kita baca. Sahabat Quran yang tercinta, kita memasuki kajian tentang energinya Al-Quran itu apa. Kita mencoba melihat kajian ini secara fenomenologis. Kita ingin melihat fenomena, hakikat apa di balik fenomena teks ayat yang menunjukkan energi Al-Quran. Dalam ilmu fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan, bahkan menjadi sebab sebuah perubahan. Contohnya energi listrik berubah menjadi energi panas pada setrika. Perubahan ini bisa berupa perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, perubahan wujud zat, bahkan perubahan pada makhluk hidup seperti tumbuhan dan perkembangannya makhluk hidup. Jika energi habis, maka suatu benda itu tidak akan bisa melakukan kerja. Manusia bisa merasa kelelahan sehabis berkegiatan karena manusia menggunakan energi. Maka manusia beristirahat dan mengonsumsi makanan serta minuman untuk mengembalikan energi yang hilang. Dari definisi dan uraian energi tersebut di atas, setidaknya ada 3 kata kunci yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa energi itu merupakan daya atau kekuatan atau kemampuan. Kedua, adanya perubahan. Ketiga, adanya sumber. Sahabat Quran yang bijaksana, dari 3 kata kunci tersebut, maka energi Al-Quran bisa kita fahami bahwa pertama, Al-Quran adalah daya atau kekuatan atau tenaga. Yang kedua,
karena Al-Quran memiliki daya, maka Al-Quran mampu memberikan perubahan kepada kehidupan manusia. Dan tentunya yang ketiga, sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sumber energi tersebut. Sahabat Quran yang tercinta, kita akan mencoba melakukan kajian fenomenologis terhadap teks ayat yang mensiratkan makna energi. Setidaknya ada beberapa teks ayat yang menunjukkan bahwa kandungan energi Al-Quran begitu transparan dan jelas. Yang pertama di dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwata illa billah, la quwata illa billah. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tamanmu atau surgamu tidak mengucapkan masya Allah? Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada energi kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Quran yang tercinta, yang kedua, kita bisa lihat dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutsla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat, energi yang besar, dan pelajaran bagi orang yang beriman. Kata rahmat dalam ayat tersebut memang lebih mudah, lebih enak, atau bahkan lebih ilmiah dipahami sebagai energi. Ayat lainnya di surat Yusuf ayat 87. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumil kafirun. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmatnya melainkan kaum yang kafir. Allah tidak bosan-bosannya memberikan energi kehidupan bagi kita, baik berupa rezeki, nikmat, pengetahuan, kedamaian, ketenangan, kesehatan, kebahagiaan, keimanan, ketakwaan, dan lain-lain. Oleh karenanya kita tidak boleh berputus asa dari energi atau rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Quran yang tercinta, ayat lain yang menggambarkan bahwa energi Al-Quran itu juga berada atau kita temui di surat Al-Ankabut ayat ke-49. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril lazina utul ilma wa ma yazhadu bi ayatina illa zalimin. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Al-Ankabut ayat 49. Maka secara mudah kita pahami bahwa yang berada di dalam dada orang berilmu adalah energi dari ayat-ayat Al-Quran. Energi ayat Al-Quran ketika berada di dalam dada orang berilmu
akan melahirkan berbagai khazanah ilmu pengetahuan, melahirkan tatanan kehidupan yang indah, tatanan pemerintahan yang bersih dan baik, tatanan perekonomian yang mensejahterakan masyarakat, tatanan hukum yang adil, bahkan tatanan peradaban yang gemilang. Maka barang siapa yang mengingkari energi Al-Quran tersebut, mereka itu adalah orang yang zalim. Sahabat Quran yang berbahagia, di dalam ayat lainnya surat Ibrahim ayat ke-24, energi Al-Quran disebutkan sebagai kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Tentunya perumpamaan energi Al-Quran ini bagaikan pohon yang baik, kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Sahabat Quran yang budiman, energi Al-Quran juga tersilat dalam kata hikmah. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah atau energinya Al-Quran kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi energinya Al-Quran, yakni hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil energinya Al-Quran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Al-Baqarah ayat 269. Bentuk energi Al-Quran juga bisa berbentuk syafaat atau pertolongan. Kulillahi syafi'atun jami'an, kepunyaan Allah lah energi atau syafaat semuanya. Az-Zumar ayat 44. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai energi penolong bagi sahabatnya. Al-Hadis, energi yang mampu memberikan pertolongan. Sahabat Quran yang tercinta, di dalam surat An-Nahl ayat 89 juga tersirat makna energi tersebut. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu, dan petunjuk dan rahmat, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Kita juga menemukan makna energi di dalam surat An-Nisa ayat ke-174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kata burhanun, energi Al-Quran itu mewujud sebagai bukti kebenaran mukjizat. Sesungguhnya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran, burhanun, dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu nuran mubinan, cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Burhanun dan nuran mubina,
Nurun mubina, cahaya yang terang benderang. Dalam ilmu fisika, cahaya adalah energi gelombang elektromagnetik. Sangat jelas bahwa Al-Quran itu adalah energi gelombang elektromagnetik, nuron mubinan. Sahabat Quran yang bijaksana, dapat kita simpulkan bahwa dengan meminjam kacamata fenomenologis, energi Al-Quran itu tampil dalam bahasa teks Al-Qurannya sebagai pertama sebagai kuwatun, daya kekuatan. Kedua sebagai rahmatun, rahmat. Ketiga sebagai rauhillahi, rahmatnya Allah. Keempat, energi Al-Quran tampil sebagai ayatum bayyinatun, ayat-ayat yang jelas. Kelima, kalimatan thayyibatan, kalimat yang jelas. Keenam, sebagai al-hikmatu, hikmah. Ketujuh, sebagai syafi'atun, pertolongan. Kedelapan, sebagai tibyanan, penjelas. Kesembilan, sebagai hudan, petunjuk. Kesepuluh, sebagai burhanun, bukti kebenaran. Kesebelas, puncaknya yaitu sebagai nuron mubinan, cahaya yang terang benderang. Baiklah sahabat Quran tercinta, demikianlah kajian sekilas tentang apa itu energinya Al-Quran. Insya Allah kita akan ketemu di tema berikutnya tentang ngaji energiologi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.